Satu sisi mereka sering berantem gitu, tapi di saat lagi susah kayak gini mereka mencoba untuk mengkolaborasi dan saling support. Hai guys, balik lagi di Kuyo Podcast bareng gue Ana. Kalau kemarin-kemarin Agam udah nongol nih, kali ini gue yang gantiin Agam nih. Tapi kali ini gue nggak bareng Agam. Kali ini gue ngundang salah satu orang untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Kali ini gue mau ngebahas tentang Burger King dan McDonald's. Karena ya strategi marketingnya itu kan bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih Burger King ini bisa sampai memposting seperti itu? Nah, daripada kita bertanya-tanya lebih lama, sekarang aku bakal ngundang salah satu orang yang ngerti tentang F&B. Kita langsung panggil aja dia. Ada Mas Yudi. Nah, Mas Yudi, tadi kan aku udah sempat ngasih tahu kita mau ngomongin apa nih. Nah, menurut Mas Yudi sendiri gimana sih strategi dari Burger King ini? Bagus sih gitu. Jadi kalau misalkan strategi marketingnya ini orang kita ya, ini kita bahas dari orang kita dulu ya. Orang kita kan seneng tuh ya sama hal-hal yang berbau sedih, yang melau-melau gitu. Jadi ibaratnya, padahal kan kita nggak tahu nih kondisi pandemi kayak gini kan siapa sih bisnis mana gitu yang nggak kena efek gitu. BK seolah-olah menganggap bahwa McD itu memerlukan bantuan gitu. Terus banyak orang yang berempati. Nah, orang Indonesia kan seneng tuh sama yang berbau-bau empati gitu. Makanya ini sebenarnya good untuk BK-nya. Untuk McD mungkin akan membantu, tapi good untuk McD karena ini menciptakan image yang bagus di BK-nya. Seperti itu. Pendapat Mas Yudinya sendiri gimana tuh? Nah, tiba-tiba mereka nih kan ibaratnya rival tuh, terus benar. mereka-nya buat statement kayak gitu. Iya, jadi kayak seolah-olah nih dia jadi ngenaikin McD gitu kan, seolah-olah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya dia selalu nyentil tuh McD gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita bilang BK ini tim marketingnya mungkin menyesuaikan ya. Kayak misalkan ke zaman-zaman sebelumnya mungkin hal-hal yang berbau perang kayak gitu-gitu itu jadi kayak semacam strategi marketing yang oke untuk kalau kita bilang tuh meng-increase image-nya mereka gitu. Terus sekarang dengan image yang sekarang dia bikin seolah-olah dia bikin pertolongan untuk McDonald's seperti itu, ya itu akan good juga marketingnya, secara awareness akan meningkat ke BK dan McD-nya gitu. Tapi spesialis sih ke BK yang bakalan lebih naiknya. Nah, Mas Yudi, sekarang ini kan bisa dibilang kayak buka banyak sih tempat makan atau apapun, bukan hanya tempat makan aja, usaha apapun yang lagi kayak dalam keadaan down gitu kan, dengan kondisi sekarang ini. Pandemi ya. Menurut Mas Yudi sendiri, kita itu sebagai pelaku bisnis sebaiknya merangkul atau berkompetisi sih? Kalau kita ngomongin bisnis itu kita harus open mind juga ya. Namanya orang bisnis itu kadang kita bisa kayak politik sebenarnya gitu ya. Kadang kita bisa berteman, kadang kita bisa bermusuhan. Tapi bermusuhannya itu bukan saling menjatuhkan sebenarnya, harusnya ya gitu. Tapi walaupun ada yang seperti itu jangan dicontoh gitu. Berarti tapi saling support gitu. Betul, ya? Untuk saat ini kolaborasi itu lebih penting dibandingkan sama kompetisi. Ya, kayak gitu. Nah, untuk kondisi bisnis makanan sendiri di saat pandemi ini, kalau dari sisi Mas Yudinya, menurut Mas Yudi itu up and down-nya tuh gimana? Dari segi pendapatan semua, gitu. Iya, hampir semua sektor bisnis selama pandemi kecuali medical, terus grosir sama distribusi itu pasti ngalamin gitu nggak sih, pasti itu ya naik Mas? gitu. Tapi yang lain semuanya F&B dan semuanya pasti turun karena malls kan banyak yang ditutup juga kan. Iya, benar. Itu pasti membuat efek gitu. Tapi ada fenomena yang unik sebenarnya dari F&B ini. Karena untuk yang market mid low itu agak sedikit pengaruh si pandemi ini. Ada beberapa brand yang saat pandemi justru meningkat. Ada beberapa brand yang kecil-kecil kayak yang kita suka lihat yang ada di ruko-ruko, di toko-toko, itu bukannya turun tapi mereka malah meningkat gitu. Nah, ada masukan nggak Mas untuk anak-anak muda, strateginya gimana kalau yang mereka baru mau mulai bisnis di masa pandemi kayak ini? Pasti sih kenali marketnya dulu. Tujuan marketnya tuh mau kemana gitu. Terus yang keduanya tentuin mau bikin produk yang seperti apa nih. Contohnya kayak misalkan sekarang kondisi pandemi ini menuntut orang tuh lebih banyak di rumah, bukannya berkumpul. Nah, bikinlah sesuatu produk yang emang
cocok untuk di rumah atau untuk ngumpul-ngumpul di rumah gitu. Makanya kan ya kita ambil contoh sekarang ya es kopi susu kekinian aja kan bentuknya yang 1 literan. Terus yang untuk F&B kayak lebih banyak orang-orang tuh bikinnya frozen food dan macam-macam kayak gitu. Jadi bisa dipanasin dan secara apa ya lebih ekonomis secara harganya juga kayak gitu. Mas, tapi aku tuh kayak masih bertanya-tanya deh. Di postingan BK ini kan kemarin dia tuh bukan hanya menyebutkan McDonald's doang kan. Dia juga nyebutin beberapa brand yang lainnya. Dan tapi, itu ada ininya juga tuh apa ada diikuti juga. Jadi kayak BK ini kayak bikin kayak pergerakan gitu kan sih, social movement gitu. Soalnya ada beberapa brand yang udah mencontoh kayak dia gitu dari kalau BK kan kita nyebutnya kan dia burgernya nih makanan lah F&B gitu ya. Terus ada juga ada brand minuman tuh bikin juga kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih dia cuma kayak nge-mention lebih kayak menyorot mention ke McDonald's-nya nggak sih? Nah, kenapa padahal kan banyak yang dia sebutin ya benar gitu loh. Karena kan identiknya gitu kan BK sama McDonald's itu sahabat yang bersaing kalau kita bilang gitu. Di satu sisi mereka sering berantem gitu, tapi di saat lagi susah kayak gini mereka mencoba untuk mengkolaborasi dan saling support intinya gitu. McD sama BK ini kan pernah debat iklan gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih Mas kira-kira yang nggak diketahui anak muda tentang fakta-fakta dari BK dan McD ini? Mungkin lebih banyaknya gini ya, kayak misalkan iklan-iklan yang bersentuhan itu lebih banyak BK sebenarnya yang lebih ofensif dibandingin sama McDonald's. McDonald's sebenarnya kalem-kalem aja. Tapi kalau misalkan kita ngomongin fakta gitu, kayak customernya si McD itu sebenarnya tujuannya adalah anak-anak kecil tuh nggak? Itu kenapa ada si Happy Meals, ada McKids, ada Ronald yang badut itu kan banyaknya disukainya sama anak-anak bukan orang-orang dewasa gitu. Nah itu juga. Terus fakta keduanya dari McD mungkin kita yang suka Piala Dunia gitu mungkin tahu gitu ya bahwa hampir semua Piala Dunia itu McDonald's itu selalu jadi sponsor gitu. Dan ternyata untuk jadi sponsornya itu setiap toko itu dia cicil. Setiap bulan pasti ada pengeluaran untuk yang namanya sponsorship World Cup kayak gitu ya. Sedangkan kalau BK so far kurang lebih dia kayak menginginkan tuh yang datang ke dia tuh seolah-olah jadi seorang raja gitu, be like a king kata kan bilang gitu. Mas, kalau BK sama McD ini kan udah termasuk brand besar gitu kan, brand yang udah gede namanya. Kalau untuk kayak kita nih yang baru memulai, misalnya mau buka bisnis makanan atau minuman apapun itu, gimana sih kira-kira strategi marketing yang cocok, yang bagus untuk biar bisnis kita itu nanti lebih cepat dikenal orang-orang? Iya, ini kalau kita nentuin marketing sebenarnya kan nggak ada benar nggak ada salah ya, tapi kita lihat keefektifnya aja dulu gitu ya. Kalau kita baru mulai, better kita mulai dari orang sekitar kita sih. Jadi kayak contoh kita kasih ke kolega kita, tetangga kita, teman-teman kita, terus dari kayak mereka tester gitu betul dulu di review sama mereka. Tapi kan sekarang kan sosial media tuh kuat banget. Di reviewnya pakai sosial media gitu. Dari situ mereka akan nge-create market sendiri. Terus nanti kan nambah lagi ya. Kalau misalkan kita ada budgetnya sedikit, itu kan sekarang kan influencer kan kuat banget gitu. Jadi itu nanti bisa dipakai opsinya juga kayak gitu. Jadi mulailah dari yang kondisi lingkungan yang terdekat kayak gitu. Berarti dari lingkungan dulu ke sosial media untuk dikenal banyak orang gitu. Betul kayak gitu sih. Kalau kita udah punya gede kayak udah punya budget besar kayak gitu-gitu, kita boleh berdayakan apapun yang kita bisa kayak gitu. Nah itu dia guys, tadi obrolan kita terkait strategi marketing BK sama McDonald nih. Jadi kita kayak yang bertanya-tanya udah mulai mengerti dikit lah gimana gitu kan. Dan untuk kita juga yang baru mau memulai bisnis, tadi juga Mas Yudi udah sempet ngasih tahu tips-tipsnya sedikit kayak gimana. Nah buat Mas Yudi, makasih ya Mas Yudi udah mau undang di Kuyo Podcast. Thank you sudah undang-undang ya, thank you. Oke guys, buat kalian yang pengen kita ngebahas apa lagi nih di Kuyo Podcast selanjutnya, kalian boleh komen ya di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Natasha, see you.